Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, innalhamdalillah, namadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syurri anfusina wa min syai'ati amalina, mayadilallah, mulidalah wa man yudilhu falahadilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada subuh ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang dilakukan secara virtual melalui Zoom untuk dapat mengikuti kajian subuh yang diadakan oleh Khalifatur. Dan insya Allah kajian subuh ini akan dilaksanakan setiap hari selama 1 bulan ke depan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jamaah Khalifatur yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Insya Allah kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi ladang pahala, serta pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada hari ini. Uh, Sebelumnya, Alhamdulillah sudah bergabung dalam grup ada Ustadz Nail, ada Ustadz Jianto dan Pak Rustam Sumana selaku Direktur Utama Khalifatur juga Alhamdulillah sudah bergabung. Barangkali ada sedikit pembukaan sambutan dari Pak Rustam. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati saudara saya yang sudah 2 tahun tidak berjumpa tatap muka langsung, Ustadz Wijayanto. Dengan Ustadz Naya juga belum pernah. Hampir Pernah, 2 tahun ya Ustadz ya. pernah ketemu Pak Waktu di, waktu buka bersama. oh iya iya. Eh, Mas Dep, Pak Moh dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai rangkaian kuliah subuh atau taklim subuh, dan mudah-mudahan kami bisa istiqomah menyelenggarakan acara ini, dan semoga acara ini memberikan manfaat dan pahala bagi baik pemateri maupun yang mengikutinya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sedikit kabar gembira. Baru saja tadi malam, jadi waktu Saudi lebih siang 4 jam, keluar pengumuman konferensi pers dari Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi, yang intinya satu, bahwa umroh secara resmi untuk jamaah haji hampir seluruh dunia kecuali disisakan 5 negara. Indonesia sudah tidak termasuk negara yang tidak diperkenankan, jadi sudah dibolehkan sekarang alhamdulillah dengan ketentuan 1 dosis lengkap vaksin COVID-19 itu menjadi syarat pertama dan utama penerbitan visa umroh. Yang kedua, jamaah umroh dengan divaksinasi dengan dosis vaksin yang disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi diizinkan untuk langsung memulai umroh dan tidak perlu dikarantina. Jadi Alhamdulillah. yang 4 ya, yang ada AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, kemudian Pfizer yang sudah divaksin penuh itu tanpa karantina. Masih ada karantina 3 hari bagi jamaah umroh dengan visa umroh yang divaksinasi dengan vaksin yang disetujui WHO. Jadi yang di luar 4 itu masih tetap harus karantina 3 hari. Kecuali di booster ya. Di booster dengan 4 yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, harus ada tes PCR setelah 48 jam dimulainya karantina. Ini bagi yang non 4 Vaksin. dia, yang bukan vaksin 4 tadi. Jadi yang pakai Sinovac tanpa booster, ketika tiba di karantina 3 hari, tapi setelah 48 jam di tes PCR. Kalau negatif, berarti boleh langsung umroh. Ya. Tapi kalau sudah di booster, tanpa karantina sama sekali. Mudah-mudahan ini kabar gembira buat kita semua, sehingga kita bisa segera melaksanakan ibadah umroh. Namun ada kondisi lain,
peraturan di Indonesia sekarang kepulangan karantina berubah menjadi 7 hari. Ya, itu juga kendala lain ya. Kita bisa memaklumi adanya ketentuan seperti itu karena sekarang Eropa sedang dilanda gelombang unicorn varian baru yang konon kabarnya lebih menular ya. Mari kita doakan saja semoga pandemi ini segera berlalu dan kami para penyelenggara semoga saya Ustadz Wijayanto, Ustadz Nail dan Ustadz yang lain bisa kembali membimbing Bapak dan Ibu sekalian Amin. pergi ke tanah suci untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umroh. Sekian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah bersedia menyelenggarakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam atas sambutan dan informasi terkait update perkembangan umrohnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke dalam materi, mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya akan menjelaskan beberapa program dari Khalifah. Dan akan saya share salah satu programnya. Berikut tadi adalah cuplikan keberangkatan haji 2019. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita sudah dapat bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki keinginan atau niatan untuk melaksanakan ibadah haji plus, insya Allah silakan bisa daftar di Khalifah. Dan kebetulan juga sedang ada promo menarik dari Khalifah bagi yang ingin mendaftar haji. Insya Allah kami ada program gift logam mulia bagi para jamaah yang ingin mendaftar ibadah haji. Promo ini berlaku hingga 12 Desember 2021 bagi Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih detail terkait program tersebut, kemudian program-program dari Khalifah, keunggulan dan sebagainya. Nanti akan saya share nomor petugas di kolom komentar. Insya Allah dengan bimbingan maksimal dan fasilitas optimal akan memudahkan dan memudahkan serta membuat nyaman Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti program-program yang ada di Khalifah. Selain itu juga untuk umroh kami sedang menyiapkan program umroh terbaik bagi Bapak dan Ibu sekalian sambil menunggu kebijakan-kebijakan teknis lainnya yang tadi mungkin sebagian telah dijelaskan oleh Pak Rustam. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki rencana umroh dalam waktu dekat, insya Allah nanti bisa menghubungi petugas kami agar dapat kami update, kami infokan apabila sudah pasti terkait kebijakan dan sebagainya. Terima kasih. Mari kita sekarang masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nail Abror. Beliau adalah salah satu ustadz dari tim Asatidz tetap di Khalifah Tour. Lahir di kota Garut 29 Oktober 1980. Beliau pernah belajar di Damaskus, Syria, negeri Syam pada tahun 2000 hingga 2006. Kemudian juga beliau aktif sebagai pengajar dan pengurus di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Akram Garut dari tahun 2009 hingga sekarang. Serta juga aktif sebagai pembimbing haji dan umroh di Khalifah sejak tahun 2004 sampai sekarang. Insya Allah nanti setelah Ustadz memberikan materi kan ada sesi tanya jawab pertanyaan dari jamaah yang hanya akan diambil 2 pertanyaan mengingat keterbatasan waktu.
Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dan komentar. Juga nanti ada link Google Form absensi kajian yang mohon untuk dapat diisi. Silakan Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Pak Haji Rustam Sumarna. Beliau selaku Direktur Utama dari Khalifatur, sekaligus sebagai mentor saya dan guru besar saya. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan kesempatan kepada kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Jangan lupa Kang Dea yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi yang berkenaan dengan sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesungguhnya Jazirah Arab itu tidak hanya terdiri atas gurun pasir yang lumrahnya kita tahu ya. Di sana ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai seperti di Yaman, di Yamamah, di Hadramut, dan di Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain yang bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Jadi saya sampaikan sebelum kita berbicara tentang perjalanan Nabi, saya akan membawa Bapak dan Ibu untuk mengenal terlebih jauh tentang kondisi geografis, budaya, sosial di sekitar Jazirah Arabia. Nah, Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab. Yang mana ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, penduduk Jazirah Arab itu sekitar 10 sampai 12 juta. Di Jazirah Arab, Ibu ya, bukan Arab Saudi saja. Di dulu itu letak wilayah Jazirah Arab itu termasuk di dalamnya sekarang ada Bahrain, ada Qatar, ada Uni Emirat, ya, Arab Saudi, termasuk Yaman. Di sana masuk wilayah Jazirah Arabia. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, penduduk Jazirah Arab itu kurang lebih 10 sampai 12 juta.
Di kota Madinah pun terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Bapak dan Ibu ya, yang sudah ke sana, Madinah itu nampaknya memang jauh lebih subur dari kota Mekah. Sementara kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Taif itu termasuk wilayah yang tersubur di wilayah Jazirah Arab. Sekarang dia masuknya wilayah Arab Saudi. Di luar daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai yang mengalir. Suhu udaranya sangat panas, karena penduduk Arab umumnya suka mengembara, mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana umumnya, ya, sebuah kabilah, sebuah kelompok, sebuah bangsa, di tempat yang memang tidak subur, maka mereka akan mencari letak-letak strategis untuk melangsungkan kehidupannya. Sederhananya adalah nomaden, ya, berpindah-pindah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada catatan tambahan. Di sini ada yang disebut unta, ya. Unta ini adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Ada nggak makhluk Allah yang bisa tidak minum selama 17 hari? Adanya di onta, Bu, ya. Subhanallah, onta itu makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk di gurun pasir. Walaupun pelan, jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km. 300 kilo itu dari Garut ke Jogja dalam satu hari. Keistimewaan unta itu juga, dia mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi oleh kambing dan domba. Jadi hidupnya itu tawadu, ya, apa yang ada di depan dia makan. Yang tidak dimakan oleh hewan lain, dia makan. Gak susah ngurus, ya. Unta juga mau minum air lumpur dan mengubahnya menjadi susu yang bermutu tinggi. Makanya jemaah Indonesia itu kalau ke Mekah, ya, sebagian ada yang mencari susu unta karena memang diyakini memiliki keistimewaan. Kemudian susu unta juga dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Kita belum nyoba, ya, karena obat mata kita cukup lengkap, jadi nggak perlu dengan susu unta. Dagingnya bisa dimakan, bulunya bisa dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat-alat, ya, mulai dari sandal, bisa juga sebagai atap, ya. Atap di gurun pasir itu banyak menggunakan kulit unta, ya. Perisai pedang. Dan yang ini yang menarik nih, ternyata air kencing unta bisa dipakai sebagai sampo. Saya juga mohon maaf, ini data saya dapat dari beberapa literasi, ya. Konon katanya bisa mengobati gatal, ketombe. Nah, saya terus terang belum nyoba, ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Air seni unta dipakai buat sampo. Kemudian kukunya kalau dibakar kemudian diulek menjadi bahan untuk obat luka. Obat luka dengan, ya, dioles gitu, ya.
Kemudian kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Sama di kita juga sudah mulai ditemukan ya, dari kotoran sapi, kotoran kerbau, kelola secara ilmiah itu bisa menghasilkan gas ya. Itu udah lumrah itu. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, unta ini adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Jadi ternyata Allah menciptakan semua hal itu tidak sia-sia. Kita diciptakan sebagai orang Sunda, orang Jawa, orang Minang, orang Betawi, dan semuanya. Pasti Allah sudah memberikan fasilitas-fasilitas terbaik bagi kita. Tidak perlu menyesal. Orang Arab dengan kelebihan dan kekurangannya, mereka iri. Wah, Indonesia enak nih, punya puncak, punya hutan yang banyak, ya, kesuburannya luar biasa. Dan kita juga kadang-kadang iri. Coba kalau kita hidup di Arab, minyaknya murah, ya, bensin dan solarnya kualitas tinggi, terjangkau. Tapi di sisi lain air minumnya mahal, kan gitu. Ini kuasa Allah yang harus kita renungi bersama, bahwa Allah menciptakan sesuatu itu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dengan posisi letak geografis kota Mekah. Tahukah Bapak dan Ibu kota suci kaum muslimin ada di mana? Tentu saja jawabannya kita sepakat bahwa kota itu adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah. Tadi dalam muqaddimah saya sampaikan, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Subhanallah. Di awal rumah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu ya adanya di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Barang siapa yang melaksanakan tuntutan Nabi, syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yakni ibadah haji dan umrah, maka insya Allah mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa disebut dapat petunjuk? Karena ya mereka sudah mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, semua yang dia cintai, dia tinggalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Kota Mekah, tepatnya di Ka'bah. Ka'bah adalah tempat kiblatnya seluruh umat Islam di dunia. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian apakah ibu-ibu tahu letak kota Mekah? Di atas bukit yang suburkah? Atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikankah? Sahabat fillah, sebenarnya kota Mekah itu adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Kalau Bapak Ibu kemarin pergi ke kota Mekah, tepatnya di sekitar Masjidil Haram, mungkin Bapak Ibu tidak akan membayangkan dulu bahwa Ka'bah itu berada di lembah. Sebuah lembah. Sekarang sih semuanya sudah rata ya, semua diratakan. Bukit-bukit mengurung lembah ini sangat rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke kota Mekah. Jalan yang pertama, Bapak dan Ibu, adalah menuju ke Yaman. Biasanya kalau ke Yaman itu pada musim asyita, musim dingin.
Jalan yang kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan yang ketiga adalah menuju ke Palestina atau ke Syria. Bahasa sejarahnya adalah ke negeri Syam. Ya, dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi ada rihlah syita, ada rihlah as-shaif. Perjalanan musim dingin itu ke Yaman, kemudian musim panas itu orang Quraisy itu menuju ke Syam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ribuan tahun yang lalu Lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina ataupun sebaliknya, yang datang dari Syam, dari Palestina atau dari Suriah menuju ke Yaman. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Jadi hikmahnya, ayahanda Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, meninggalkan orang yang dicintainya, yakni Siti Hajar dan Ismail kecil pada saat itu. Akhirnya di situ proses waktu berjalan, ternyata munculnya air Zam-Zam di kota Mekah itu menjadikan kota Mekah, tepatnya di sekitar Ka'bah, itu menjadi sebuah kota yang digandrungi, sebuah destinasi spiritual, sebuah destinasi ibadah. Bahkan mungkin sebagian orang menjadi tempat destinasi, mohon maaf saya, sekarang mungkin jadi destinasi belanja, ya, destinasi shopping gitu. Orang umroh sambil belanja. Ya, itu salah satu founding father-nya, pionirnya itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena sababiyahnya, ya, kaki beliau, ya, dengan doa seorang ibu yang luar biasa dan ayahnya yang masya Allah, muncullah sumber air Zam-Zam. Dan disitulah mulai terkenal kota Mekah ini, terkenal ke seantero Jazirah Arab dan menjadi tempat tujuan untuk para pedagang, para pencari keuntungan, ya, dan termasuk menjadi tujuan datangnya orang-orang yang tidak berniat baik. Contohnya pasukan Raja Abraha dari Yaman, seperti itu. Bapak Ibu hadirin Allah, perlu saya sampaikan juga, penduduk asli Jazirah Arab itu adalah suku Baduy. Ya. Bukan Baduy yang ada di Banten, ya. Justru kalimat Baduy itu diambil dari bahasa Arab. Pakaian mereka itu cenderungnya longgar, hangat, ya, pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pengalaman saya kuliah di sana itu, kita itu di lemari harus disiapkan ruang untuk pakaian musim dingin dan musim panas. Jaket itu dipakai ya hanya kurang lebih 4-5 bulan. Ya. Selebihnya disimpan di koper atau di lemari. Sebaliknya kemeja di sisa waktu dalam 1 tahun itu dipakai, dan seperti itulah. Karena memang cenderungnya ada 4 musim di sana, ya. Pakaiannya cenderung longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Saya pernah melaksanakan ibadah haji, mungkin Bapak Ibu juga di antaranya, tahun berapa ya, 2004, 2005 kalau tidak salah.
waktu jadi petugas tenaga musiman, itu pas lagi di Arafah itu lagi musim dingin ya. Jadi kulit itu kering, bibir itu pecah-pecah dan perih. Seperti itu. Ya. Kalau 5 tahun, 10 tahun terakhir nampaknya musim panas terus ya. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ke tiap. 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem, ya, dengan lurik tegak berwarna hitam. Bahkan ada yang biru, coklat, ataupun putih. Pakaian wanitanya panjang, menyapu tanah, dan sangat longgar. Ya. Sekali lagi, untuk pakaian wanitanya cenderung panjang, ya, menyapu tanah, dan sangat longgar. Kemudian ada selendang melilit pinggang. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam, atau biru. Kemudian cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih, ataupun coklat, melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Nah, ini para ulama tafsir hadis ataupun tafsir Quran. Beberapa kesempatan saya sedikit mengikuti mengenai diwajibkannya hijab itu ya Ibu ya. Ada di antaranya mereka mengatakan bahwa kenapa harus bercadar dan berkerudung panjang dan sampai ke bawah itu, di antaranya adalah karena kondisi geografis yang memungkinkan seorang melakukan itu, menghindari daripada badai, ya, angin pada musim dingin, dan seterusnya. Jadi mereka kekeh bahwa ini adalah cenderungnya kepada kuat kepada budaya. Salah satunya dari almarhum Gus Dur ya, berpendapat seperti itu. Itu nanti kajian kawan-kawan yang di tafsir ataupun di akhlak ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit yang tangguh. Tinggi mereka sedang, ya, sedangnya orang Arab ya 170 lah. 170 cm itu yang sedang. Ada yang 180-an, ada yang di bawah 170 ya. Sedang, kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Nah ini Ibu jadi catatan. Karena kondisi geografisnya keras ya, ekstrim, maka mereka sudah terlatih untuk menderita dengan kondisi seperti itu, kondisi alam seperti itu. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy itu akan segera membalas, ya, karena mereka sifatnya ta'assub, fanatisme kelompok itu sangat kuat. Ya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Ini salah satu budaya Baduy yang masih melekat di budaya Arab sampai saat ini, dan saya mengalaminya, adalah jika seorang pemuda menginginkan seorang gadis, maka dia tidak bisa semena-mena untuk menggoda, dalam tanda kutip, mengenali si gadis itu dengan cara seenaknya. Contoh, si pemuda itu misalnya ngomong ke kakaknya si gadis atau ke adiknya si gadis atau ke kerabatnya si gadis, dia sambil heureuy misalnya ya, sambil bercanda, eta adi maneh lain, itu adik kamu bukan, itu kakak kamu bukan, geulis euy, gitu kan, geulis euy, bisalah ke urang
dikawin, bisalah ke saya dijadikan istri. Ini ucapan yang tidak bisa diterima oleh bangsa Baduy dan ini masih diberlakukan sampai hari ini. Ya. Jadi urusan-urusan seperti itu mereka sangat sensitif. Ya. Ini adalah kehormatan sebuah kabilah. Ini adalah kehormatan sebuah keluarga besar yang dia pegang. Terus bagaimana caranya Ustaz? Ya caranya ketika kita memiliki keinginan dengan seorang gadis, seorang pemuda naksir seorang gadis, bahkan dia tidak boleh nembak ataupun cara-cara yang ada belum tidak bisa. Tapi caranya adalah si pemuda datang kepada orang tuanya, biar seorang tuanya yang datang kepada seorang tua gadis. Bahkan cenderung lagi, lebih ekstrim lagi, Bapak dan Ibu rahimahumullah, budaya itu masih dipegang sampai saat ini, adalah si pemuda tidak tahu menahu, si gadis tidak tahu menahu, bahwa dia pada esok hari akan dijodohkan dengan orang tersebut. Ujung-ujung di rumah si gadis ada orang tua si pemuda, ya udah gimana kalau kita nikahkan anak-anak kita. Ya. Ini budaya yang sampai saat ini masih dipegang kuat oleh penduduk di Jazirah Arab. Cep, salat subuh dulu. Cep. Meski demikian, Kang Dea, Silakan Ustadz. Sudah saya mute. sudah ya? Ya. Ustadz mengingatkan waktunya sekitar 10 menit lagi, Ustadz. Baik. Meski demikian, orang Baduy itu terkenal ramah, ya, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, ya, perangainya tenang, sabar dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Ya, ini catatan, sangat mengagumi keindahan syair. Yang nantinya syair-syair yang ada di Jazirah Arab, tepatnya di orang-orang Baduy itu, yang akan dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun dengan membawa mukjizat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diperlihatkan oleh baginda Nabi kepada kaum Badawi, kaum Quraisy, yang mana pada saat itu mereka mengidolakan kualitas syair yang tinggi. Akhirnya datanglah Al-Qur'anul Karim dengan syair-syairnya yang luar biasa, dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu adalah bukan karya Nabi Muhammad, tapi betul-betul karya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Kepada orang-orang Baduy inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad, orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Mereka yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit catatan, kemah Baduy. Kemah Baduy dibuat dari bulu kambing yang ditenun agak renggang agar ada celah untuk peredaran udara. Mungkin dalam film-film Arab itu, film-film kolosal Arab itu sering kita lihat ya, ada tenda-tenda terbuat dari kulit domba, ditenun atau dijahit, terus ada jarak antara si satu kulit dengan kulit yang lainnya supaya menjadi age kali ya, angin gelembungnya bisa masuk. Ya. Untuk peredaran udara, kemudian kala lembab dan hujan, seratnya merapat menangkal air.
si kulit itu cenderungnya kalau lembab dia akan merapat ya, menutupi air yang masuk. Pada musim panas, kemah teduh dan angin meniup dari samping. Pada musim dingin, udara hangat karena hanya bagian depan yang terbuka. Perabotan dalam kemah sangat terbatas, pada tikar hanya untuk tidur, perkakas dapur, dan kantong air yang terbuat dari kulit. Subhanallah Bapak dan Ibu, kita bersyukur ya. Kita jauh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di rumah kita Masya Allah semuanya ada. Ya. Ustaz, zamannya juga udah beda. Ya, betul. Dulu mungkin teknologi belum ditemukan, sekarang semuanya sudah ada. Air panas tinggal pencet, ya. Mau makanan apapun tinggal pesen online, ya. Semuanya serba canggih dan lengkap. Bedakan dengan sesepuh-sesepuh kita ataupun dahulu kita, termasuk di zaman ribuan tahun yang lalu, bagaimana leluhur daripada baginda Rasulullah SAW menghadapi kehidupan yang sangat keras di tengah padang pasir tandus yang tidak mudah bagi kita orang Indonesia untuk membayangkannya seperti apa ya, hidup tengah gurun pasir dengan kondisi yang sangat sederhana. Saya kira Kang Dea, Ya Ustadz. Untuk pertemuan kali ini, ya. Baik Ustadz. Insya Cukup. Allah nanti berlanjut ya Ustadz ya di minggu depan, di Senin depan. Insya Allah. Ustadz, ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab Ustadz ya dari Ibu Yuniarti. Izin bertanya, masyarakat di Jazirah Arab hanya 12.000 jiwa, hanya ada hewan unta dan suunta. Segala macam-macam lingkungan sangat bersih dan kalau di sana berkendara sangat rapih dan masyarakat sangat menghormati orang tua lebih kalau lebih tua dari kita dan berkendara tidak seperti di Indonesia, lingkungan kurang bersih dan kurang tertib dalam kendaraan pada waktu sholat tidak tertib. Bagaimana solusinya masyarakat Indonesia ingin seperti masyarakat Jazirah Arab? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Yuniarti dari Bandung ya. Perlu digarisbawahi, penduduk Jazirah Arab, saya sampaikan Jazirah Arab, bukan Arab saja, bukan Arab Saudi saja, tapi wilayah yang ada di Jazirah Arab, termasuk di dalamnya ada Bahrain, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, termasuk Yaman masuk di dalamnya. Pada saat baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, jumlah penduduknya itu sekitar maksimal 12 juta orang. Bukan hari ini, Pak, ya. Bukan hari ini, Ibu. Yang kedua, kita lihat kondisi budaya sosial di Jazirah Arab. Memang saya yang mengalami kondisi itu 6 tahun bersama mereka, tinggal sehari-hari belanja dan bermuamalah dengan mereka. Sebetulnya ya mereka sangat menghormati orang tua, ya, sangat menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih kecil. Ya, tapi daripada itu juga kita tidak, mohon maaf ya, saya sering menyampaikan ke jamaah saya, jangan berpikir bahwa orang Arab itu semuanya soleh. Jangan pernah berpikir bahwa orang Arab itu semuanya hafal Quran, bisa baca Al-Quran, bisa memahami tentang Islam dengan baik. Saya katakan tidak. Ya, betul. Yang hafal Quran banyak, yang tidak bisa baca Al-Quran pun banyak. Ya. Yang menghormati orang tua banyak, ya. Dan yang saling mendengki dengan saudara pun ada, seperti itu. Jadi sesungguhnya kurang lebih ya sama-sama saja sih begitu kalau dipresentasikan. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan di Jazirah Arab? Karena kata Allah dalam Al-Quran, karena orang Arab pada saat itu asyadda kufran wa nifaq. Ya. Mereka itu pada saat itu betul-betul munafik dan kufur kepada Allahnya itu sangat tinggi. Sehingga Nabi diturunkan di Mekah. Ada selorohan dari dosen kami, mungkin kalau di Indonesia pada saat itu kufur dan munafik yang paling tinggi di dunia, mungkin Nabi-nya akan diturunkan di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, khususnya untuk Ibu Yuniarti, sebetulnya kalau berbicara masalah akhlak, berbicara masalah keilmuan,
kita tidak usah minder, ya. Orang Indonesia tidak usah minder bahwa siapa yang punya keinginan untuk menjadi orang terbaik di hadapan Allah, kita juga sama. Ya. Karena kata Allah, orang yang beruntung itu, orang yang bertakwa itu bukan dilihat dari sukunya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari mana dia berada, tapi mereka orang yang bertakwa. Mereka yang berusaha untuk menjadi penerus para ulama, melanjutkan perjuangan para ulama, para anbiya, berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Tidak dibatasi dengan suku, ras, dan golongan, dan bangsa, negara. Kita semua bisa seperti itu. Solusinya seperti apa? Insya Allah kita mulai dari yang terkecil dulu, kita mulai dari rumah dulu, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita berkembang ke lingkungan tetangga, ke lingkungan RT, RW, dan semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita berharap generasi kita, anak-anak cucu kita lebih baik dari kita, dan menjadi pembela umat dan bangsa. Saya kira Ibu Yuniarti jawabannya bisa dipahami ya, insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi mungkin Ustadz ya, terakhir dari Boleh. Pak Bambang Pardiarto. Apakah ada kajian ilmiahnya atau referensi bagaimana proses terbentuknya sumber air Zam-Zam? Mungkin ini ditanya bisa di kajian minggu depan, tapi mungkin sedikit Ustadz bisa dijelaskan apabila dari sisi agamanya. Jadi begini Pak ya, Nabi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelebihan. Salah satunya adalah al-mu'jizah. Apa makna al-mu'jizah? Apa itu mu'jizat? Mu'jizat itu adalah kejadian yang luar biasa. Khariqun lil 'adah. Ya, kejadian yang terjadi pada manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan mukjizah untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu sebagai bukti bahwa dirinya adalah sebagai seorang nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya, pada saat itu kehidupan di lingkungan budayanya lebih cenderung kepada sihir, maka Allah memberikan mukjizat tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular dan melahap ular-ular yang ada di sekitarnya pada saat itu. Ini mukjizat Nabi Musa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'rajnya bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat lagi ke Sidratul Muntaha dalam lailan wahidah, dalam satu malam saja. Padahal dari sisi ilmiah tidak mungkin. Ya, tidak mungkin seorang manusia bisa berangkat dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian ke Palestina, di Al-Aqsa di Palestina, kemudian di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ya. Dan di dalam kajian selanjutnya akan saya bahas sedikit. Itu tidak mungkin akan terlaksana. Ini yang disebut mukjizat. Termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan berupa khariqun lil 'adah. Kekuatan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ya, untuk ya, memenuhi dan membuktikan kepada umat bahwa dengan Zam-Zam itu menjadi solusi bagi Nabi Ismail yang ditinggal oleh ayahnya dalam kondisi yang sangat tertekan, lingkungan yang sangat gersang, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada dirinya. Mengenai sisi ilmiahnya, terus terang Bapak dan Ibu, untuk mukjizat ini saya pernah mengkaji beberapa literasi, hanya keimanan kita sesungguhnya yang bisa mengandalkan dan bisa meyakinkan bahwa mukjizat ini datang ke setiap orang yang Allah tunjuk dan Allah pilih. Karena dari sisi ilmiah, tidak mungkin siapapun manusia bisa melakukan kejadian seperti Nabi Ismail, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad SAW untuk berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha dalam satu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj ini
menunjukkan kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, linuriyahum ayatih, untuk menunjukkan bahwa inilah hasil daripada proses perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kemudian Allah berikan bonus, yakni ibadah sholat. Saya kira insya Allah nanti ada momen tersendiri untuk membahas perjalanan tersebut. Terima kasih Pak Bambang sudah bertanya, dan kepada Kang Dea. Baik, terima Silakan. kasih Ustadz. Barangkali sedikit dari Pak Rustam, ada yang mau ditambahkan Pak? Boleh sedikit aja untuk Pak Bambang ya. Saya pernah melihat kajian yang disampaikan oleh geolog, karena mereka lah yang tahu mengenai proses pembentukan sumur-sumur bawah tanah. Jadi Zam-Zam ini adalah tentu kajian religinya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nail, bahwa itu adalah titik terendah, sehingga ketika hujan kan di padang pasir itu tidak bersisa sama sekali, terserap ke lapisan-lapisan. Nanti yang paling bawah adalah lapisan tanah yang tidak bisa menyerap air, terakumulasi dalam jangka waktu yang sangat lama, mungkin saja bukan hanya ribuan tahun tapi jutaan tahun, sehingga terdapat sumur bawah tanah yang kapasitasnya besar dan biasa disebut sebagai sumur purba ya. Menurut citra satelit, bahwa Zam-Zam ini adalah sumur purba yang kapasitasnya sangat luar biasa. Tentu itu adalah kekuasaan Allah ya, sehingga tidak pernah habis. Saya kira kalau habis ya kiamat mungkin ya. Dan sumur-sumur purba semacam ini banyak terdapat di Jazirah Arab, termasuk di Libya. Terakhir ditemukan di Libya ada sumur purba yang menjadi sumber mata air untuk daerah di Libya ya, di Libya. Tapi Zam-Zam ini yang paling besar, sumur purba di Jazirah Arab yang paling besar kapasitasnya. Nanti saya coba cari, nanti akan saya share kalau sudah ketemu kajian ilmiahnya mengenai terbentuknya sumur purba seperti Zam-Zam ini. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rustam atas tambahan penjelasannya. Jazakallah khair Ustadz Nair. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada subuh hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, barangkali dari Ustadz Wijayanto ada yang mau disampaikan sedikit, mungkin penutup Ustadz. Mangga. Mengkapi Pak Bambang aja. Silakan, Khusus Ustadz. umroh atau haji bersama khalifah, kita bisa memfasilitasi untuk masuk di pengeboran untuk penyedotan Zam-Zam lewat, ada satu kenalan saya, Johara, itu bisa memfasilitasi untuk melihat bagaimana Zam-Zam itu, dan itu harus punya izin dari Kementerian Pariwisata, dan kita bisa memfasilitasi untuk masuk ke sana dengan melihat mesin-mesinnya. Dan disebut Zam-Zam karena kumpulan dari 3 gunung. Ada Jabal Makkah, ada Kubes, ada Jabal di situ. Kalau 3 gunung itu tidak berkumpul, tidak jadi Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu karena terkumpul dari 3 gunung yang melingkari Ka'bah. Dan di situ sudah beberapa kali penelitian untuk itu 40 abad itu tidak akan kering karena memang di situ khariqul adah tadi. Sudah pernah dibikin penelitian dari Perancis untuk diukur volumenya, tetapi baru disedot mau diukur sudah penuh lagi. Jadi sampai sekarang belum diketahui kapan akan kering. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kabar gembiranya kalau umroh dan haji selama bimbingan saya, nanti saya bisa memfasilitasi untuk, saya pernah diajak masuk ke ruangan itu. Kalau zaman Pak Rustam dulu memang masuk ke dalam, memang belum ditutup waktu itu. Tapi kalau sekarang sudah ditutup, tetapi kita bisa melihat bagaimana mesin penyedot untuk dialirkan ke Kudai. Jadi itu sudah disedot dan dialirkan ke Kudai. Kudai adalah ya pinggiran Mekah yang kita pernah haji ditaruh di
hotel di Kude oleh Pak Rustam. Ya. Baik, itu aja Pak Antar. Tapi ternyata banyak poin dari Ustadz Nail nanti yang diperdetail. Misalnya tentang unta itu saya punya catatan sampai kajian tafsir itu unta itu ada 40 keistimewaan dari unta itu. Jadi unta itu afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat itu luar biasa. Itu kajiannya. Dan bahkan ada 21 binatang yang disebut di dalam Al-Quran itu dengan keistimewaannya. Saya pernah dapat kajian tafsir detail mengenai itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja Mas ya. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas tambahan penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan dan pelajari materi kajian Sirah Nabawiyah pertemuan pertama ya Ustadz Nail, dari Ustadz Nail, dan alhamdulillah juga ada tambahan dari Ustadz Wijianto dan juga dari Pak Rustam. Insya Allah materi ini Sirah Nabawiyah ini akan berlanjut di minggu depan, di Senin depan ya Ustadz ya. Dan insya Allah kajian subuh ini akan kita laksanakan setiap hari dengan tema yang berbeda-beda selama 1 bulan ke depan hingga tanggal 26 Desember 2021. Insya Allah besok ada kajian subuh dengan tema kajian akhlak yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Dadan Suherdiana MAG. Jazakallah khair kepada Ustadz Nail, Pak Rustam, Ustadz Wijianto, Pak Mu, dan Bapak Ibu jamaah kajian subuh Halifatur. Terima kasih atas waktunya. Semoga majelis ilmu yang kita hadiri ini menjadi pintu keberkahan kita dalam mengawali hari ini. Baik, saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Nail. Sami.